Film dimulai dengan seorang janda 2 anak bernama Katie, yang lagi mempertimbangkan kemungkinan untuk menempatkan anak laki-lakinya yang masih bayi bernama Ricky, untuk diadopsi. Katie saat ini tinggal di sebuah apartemen yang biasa-biasa aja, di mana dia bekerja di sebuah pabrik kosmetik dengan upah pas-pasan. Dia bilang kalau sejak pasangannya meninggalkannya, dia gak bisa merawat Ricky dan putrinya bernama Lisa sendirian. Tapi dia diingatkan sama pekerja sosial kalau menyerahkan anak adalah pilihan yang berat, dan dia harus mencurahkan lebih banyak waktu untuk memastikan kalau dia membuat pilihan yang tepat. Jadi, pekerja sosial menawarkan untuk menyelidiki kemungkinan mengatur bantuan rumah tangga untuk Katie, sehingga dia bisa merawat bayinya dengan lebih baik, dan Katie juga disarankan untuk mengajukan laporan ke polisi jika si suami melanggar undang-undang tentang rumah tangga. Kenapa kehidupan Katie bisa seperti itu? Jadi waktu itu sebelum Ricky lahir, Lisa membuka tirai tepat setelah dia bangun tidur, yang menyebabkan ibunya yang masih kelelahan, menjadi terbangun. Setelah itu Lisa berjalan ke dapur, di mana dia mulai menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri dan ibunya. Kemudian ibu dan anak ini mandi bersama dan sarapan bersama, sebelum Katie mengantarkan Lisa ke sekolahnya dengan motor. Sebelum mengucapkan selamat tinggal padanya dan pergi bekerja, Katie memberinya kecupan dan berjanji akan menjemputnya nanti. Ketika Katie bekerja di pabrik, dia melakukan kontak mata dengan seorang pria bernama Paco. Di saat Paco lagi beristirahat, dia mendekatinya dan memperkenalkan diri ke dia. Paco mengungkapkan kalau dia baru aja mulai bekerja di pabrik, dan saat itulah hubungan mereka berdua mulai dekat. Kadang-kadang ketika lagi bekerja, Katie mendapati dirinya berada dalam situasi yang sulit dengan atasannya yang galak, yang menegurnya karena menjadi pemalas. Selain itu, Katie kadang-kadang terlambat di saat menjemput Lisa dari sekolah, dan sesekali gak ingat untuk membawa helm Lisa. Paco dan Katie akhirnya bertemu di luar pabrik di esok harinya, dan setelah beberapa obrolan basa-basi, Paco menyampaikan ketertarikannya untuk mengundang Katie berkencan. Katie yang udah lama gak merasakan pengalaman ini sejak lama, merasa senang dengan setuju untuk pergi berkencan. Ini menjadi kekecewaan besar bagi Lisa, yang berharap bisa bermain dengan berdandan bersama ibunya. Katie memberitahu Paco tentang keluarganya ketika dia menanyakan hal itu selama kencan, dan Paco penasaran dengan ayah Lisa. Jadi Katie mengungkapkan kalau mantan suaminya pernah meminta untuk menggugurkan Lisa di saat masih dalam kandungan, tapi karena Katie menolak, si mantan suami yang gak bertanggung jawab itu meninggalkan mereka berdua, dan akhirnya Katie pun menjadi janda. Sementara itu, Paco mengungkapkan kalau dia pernah menikah dalam waktu singkat ketika dia masih muda. Setelah kencan, Paco mampir ke apartemennya Katie, sehingga hubungan mereka menjadi lebih dekat. Pada saat Lisa bangun keesokan paginya, dia mendapati Katie dan Paco lagi sarapan bersama. Di saat Katie berusaha memperkenalkan putrinya ke teman kencannya, gadis muda itu gak menunjukkan ketertarikan pada perkenalan itu, dan Katie segera ke kamarnya untuk membicarakannya baik-baik. Katie juga mendaftarkan Lisa ke dalam layanan bus sekolah, dan Paco akhirnya pindah ke rumah Katie, sehingga mereka berdua bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. 1 tahun pun berlalu, dan Katie udah hamil besar dengan mengandung anak Paco. Suatu hari, Paco menerima telepon dari rumah sakit yang mengabarkan kalau Katie tiba-tiba melahirkan, dan akhirnya Paco pun sangat terkejut ketika mengetahui informasi ini. Setelah Katie melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, Paco mendekati Lisa untuk meminta saran mengenai nama bayi itu, dan akhirnya Lisa pun memutuskan untuk menamai bayinya bernama Ricky. Yang membuat Lisa kecewa adalah, Paco mengubah kamarnya menjadi kamar bayi, dan dia mulai merasa terpinggirkan sama ibunya, yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bayi yang baru lahir. Hal lain yang gak disukai Lisa adalah, kalau Katie tetap bersikeras untuk memanggil Paco dengan sebutan, ayah. Gak cuma Lisa aja, ketika Katie menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merawat bayinya, itu berdampak pada hubungannya dengan Paco. Suatu hari, Lisa menyadari kalau Paco lagi dekat dengan wanita lain di luar gedung apartemen mereka. Meskipun demikian, Lisa memutuskan untuk merahasiakannya. Setelah beberapa waktu berlalu, Paco tiba di rumah terlambat, mengaku kalau dia lagi keluar dengan teman-temannya. Katie merasa prihatin dengan perubahan sikap Paco, sampai suara mereka berdua menjadi makin besar, dan akhirnya mereka pun ribut. Namun sebelum tidur, keduanya mendamaikan perbedaan mereka dan membuat komitmen untuk lebih menyayangi satu sama lain. Setelah beberapa saat, Katie akan melanjutkan jadwal kerjanya, dan Paco bertanggung jawab atas perawatan bayi di siang hari. Ketika Katie akhirnya kembali ke rumahnya, dia menemukan kalau Ricky memiliki memar yang aneh di punggungnya.
Dia menanyakan hal itu ke Paco, tapi dia mengaku gak tahu apa-apa tentang hal itu. Paco menganggap hal itu masalah biasa, tapi bayi itu mengalami memar lagi di punggungnya setelah beberapa hari berikutnya, bersamaan dengan bayi itu yang terus menangis. Di saat Katie menghadapi Paco tentang memar kembar itu di suatu hari, Katie menuduh Paco udah memukuli Ricky, namun Paco sekali lagi menyangkal kalau dia gak tahu tentang kejadian itu. Paco merasa jengkel dengan ini, jadi dia keluar dari apartemen, dan akhirnya dia pun mengakhiri hubungannya dengan Katie. Ketika Lisa melihat Paco keluar dari rumah dengan marah, dia menyadari kalau Paco udah pergi untuk selamanya, jadi gadis muda itu memeluk ibunya untuk menghiburnya. Lisa sekarang menjadi pengasuh utama Ricky setelah Paco gak lagi menjadi pilihan, dan pada saat Katie kembali ke rumahnya, dia menemukan kalau Ricky udah hilang dari tempat tidurnya dan bayi itu meninggalkan bekas lengket yang aneh. Lisa dan Katie mencari bayinya dengan panik, dan beruntung, mereka akhirnya menemukan bayi itu yang ternyata udah berada di atas lemari. Begitu mereka menurunkan bayi itu, mereka terkejut melihat Ricky memiliki 2 sayap yang tumbuh dari tulang belikatnya. Rupanya, Ricky mampu menggerakkan sayapnya, yang membuatnya bisa melayang di udara. Bayi ini kemudian dimandikan sama Katie, yang juga membersihkan darah dari sayap kecilnya. Dia menyimpulkan kalau cara terbaik untuk mencegah Ricky melukai dirinya sendiri adalah dengan membuatnya tetap berada di dalam tempat tidurnya. Selain itu, dia memperingatkan Lisa agar gak menyebutkan apapun tentang Ricky di sekolahnya, karena dia takut hal itu cuma akan menarik perhatian yang gak beralasan pada bayi itu. Meskipun Katie memiliki keinginan untuk memanggil Paco kembali, dia gak bisa mengumpulkan keberanian untuk melakukannya. Sejak sayapnya tumbuh, Ricky bisa tidur lebih nyenyak dan menjadi lebih ceria. Sayap Ricky tumbuh sepanjang 17 cm cuma dalam waktu 1 minggu, dan Katie membuatkan baju yang unik untuk sang bayi. Seiring berjalannya waktu, Ricky terlihat mengembangkan bulu-bulu di sayapnya. Suatu hari, Paco muncul di sekolah Lisa tanpa pemberitahuan sebelumnya dan bertanya tentang Katie dan Ricky, tapi dia menolak tawaran Paco untuk mengantarnya pulang dan memilih untuk naik bus. Katie memastikan Ricky untuk bisa terbang tanpa membahayakan dirinya sendiri, dengan membeli bantalan lutut dan helm untuknya ketika dia terus tumbuh besar. Katie menyela Lisa di saat dia mencoba menceritakan tentang Paco, dan Katie bilang kalau sejak Ricky mulai tidur lebih nyenyak, Katie mulai bisa melupakan Paco. Akhirnya, tampaknya Katie dan keluarganya mengalami masa-masa menyenangkan, terutama Katie memenangkan lotre senilai 2.000 euro atau 30 jutaan rupiah, dan akhirnya mereka pun menggunakan uang itu untuk berbelanja dalam hari besar. Sayangnya karena Lisa dan Katie sibuk dengan hal lain, Ricky bisa melepas jaketnya dan mulai terbang, yang menyebabkan para pelanggan menjadi heran, namun ada juga yang menjadi terkagum-kagum. Bayi itu dikejar sama Katie dan Lisa dalam upaya untuk mencegahnya melukai dirinya sendiri, dan setelah pihak berwenang mengetahui keberadaan bayi ajaib itu, mereka segera menutup seluruh toko. Banyak petugas melakukan upaya panik untuk menangkap bayi itu, sampai mereka mengikuti rekomendasi Katie dengan mematikan lampu, dan akhirnya Ricky pun ketangkep juga. Katie terpaksa membawa Ricky ke rumah sakit, di mana bayi itu diperiksa sama seorang dokter. Bayi itu harus tetap berada di rumah sakit untuk pemeriksaan tambahan, jadi si dokter meminta Katie untuk memberikan izinnya. Dia juga menyatakan kalau agar Ricky bisa berkembang dengan baik, dia membutuhkan lingkungan yang luas, tapi Katie memilih untuk gak menerima tawaran itu. Ketika dia akhirnya memutuskan untuk membawa pulang bayinya, dia dikelilingi sama orang-orang dan media yang sangat mau melihat bayinya. Bahkan setelah beberapa hari berlalu, media terus berdiri di luar kompleks apartemen tempat Katie tinggal, karena bayi yang bisa terbang itu udah menjadi fenomena yang diakui di seluruh dunia. Tanpa sepengetahuan Katie yang pada saat itu lagi mandi, Lisa mengizinkan Ricky terbang di dalam kamarnya pada suatu malam, karena dia gak mau berhenti menangis. Tiba-tiba bel pintu berdering, yang ternyata itu adalah Paco. Meskipun Lisa merasa kecewa, Katie dan Paco dengan cepat menghidupkan kembali hubungan mereka setelah saling meminta maaf. Lisa mengkhawatirkan adik tirinya, yang sekarang udah kembali ke atas lemari untuk kedua kalinya. Selain itu Katie kesal, karena dia percaya setelah Paco udah kembali, Katie akan menghabiskan sebagian besar waktunya bersamanya dan Ricky. Beberapa waktu kemudian, Paco mengunjungi putranya di kamarnya, di mana Paco berusaha menggendong Ricky, tapi dia gak bisa mengenali ayahnya dan malah berusaha kabur. Karena Katie khawatir Ricky akan melukai dirinya sendiri, dia memanggilnya ke arahnya.
Namun kehadiran Paco membuat bayi itu takut, dan dia menolak untuk turun. Namun pada akhirnya mereka berhasil menurunkan bayi itu, dan Paco membuat pengamatan kalau ruangan itu bukanlah lingkungan yang aman bagi Ricky untuk tumbuh besar. Namun Katie menyuruh Paco untuk diam, karena dia gak mau berpisah dengan putranya. Segera setelah mereka menyadari kalau Ricky udah melukai dirinya sendiri akibat terbang, mereka segera menghubungi dokter sebelumnya. Selain mengobati luka Ricky, si dokter sependapat dengan Paco, yaitu apartemen ini bukanlah lingkungan yang aman bagi Ricky untuk tumbuh besar. Prosedur operasi untuk mengangkat sayap Ricky adalah pilihan lain yang disarankan sama si dokter, dan dia menggambarkan prosedur ini akan aman. Namun Katie masih bersikeras kalau dia gak akan membiarkan anaknya menjalani operasi. Menjelang tengah malam, Lisa memiliki keinginan untuk menggunakan gunting untuk memotong sayap Ricky. Namun sebelum dia bisa melaksanakan rencananya, Paco masuk ke kamar untuk memberikan kecupan selamat malam ke anaknya, jadi Lisa bergegas kembali ke tempat tidurnya. Ketika sarapan keesokan paginya, Paco mengajukan saran untuk mengizinkan media meliput Ricky, tapi imbalannya mereka mendapatkan kompensasi finansial. Menurutnya, ini akan memberikan keluarga sumber daya keuangan yang sesuai yang diperlukan untuk merawat Ricky. Katie menjadi gelisah akibat ini, dan dia menuduh Paco yang kembali ke dalam kehidupan mereka hanya untuk mendapatkan dukungan finansial dari Ricky. Paco namun bersikeras kalau dia cuma kembali untuk merawat keluarganya, dan dia juga mengingatkan Katie kalau dia sebelumnya udah membuat tuduhan palsu terhadapnya, dengan bilang kalau dia udah memukuli Ricky. Paco meminta Katie untuk mempercayainya kali ini, dan akhirnya Katie pun memutuskan untuk memberinya izin untuk merekam Ricky setelah melalui banyak bujukan. Menanggapi permintaan Paco, si dokter mengadakan konferensi pers esok harinya di depan kompleks apartemen Katie untuk mengumumkan kemunculan pertama Ricky di media. Katie dan Paco memberikan kesan kalau mereka adalah pasangan suami istri yang sangat bahagia, meskipun pada kenyataannya mereka belum menikah. Selain itu, mereka mengamankan Ricky dengan tali untuk mencegahnya kabur, dan sementara Katie memegang tali, mereka melepaskan Ricky agar mereka bisa menunjukkan kebolehannya. Bayi itu mulai terbang seperti burung, sehingga sangat mengejutkan semua orang yang menyaksikan fenomena itu. Katie juga sangat gembira menyaksikan penerbangan pertama anaknya pada ketinggian yang begitu tinggi, tapi sebagai konsekuensinya, dia membiarkan dirinya asik dengan pengalaman itu, dan akhirnya dia pun gak sengaja melepaskan talinya. Sebagai akibat dari lepasnya Ricky, Katie dan orang lainnya mulai mengejar sang bayi. Ricky pergi ke hutan ketika dia terbang melewati danau, dan setelah beberapa saat mereka menunggu, media akhirnya kehilangan minat untuk meliput Ricky dan pergi. Namun Katie gak mau beranjak dari posisinya. Kemudian, si dokter bergabung dengan Paco di tepi danau dan bilang kalau Ricky pasti udah ditembak sama pemburu atau habis hidupnya kelaparan di suatu tempat. Paco terkejut dengan kenyataan ini, dan dalam keadaan tertekan, Paco meratapi kenyataan kalau Katie gak akan pernah memaafkannya atas apa yang udah dilakukannya. Selama beberapa hari berikutnya, Katie dan beberapa orang lainnya menghabiskan waktu mereka untuk membagikan poster-poster untuk Ricky yang hilang di seluruh pasar, namun usaha mereka gak membuahkan hasil. Kerinduan Katie akan putranya tetap ada, bahkan setelah beberapa minggu berlalu dan orang-orang udah melanjutkan hidup mereka. Suatu hari, dia memutuskan untuk pergi berjalan-jalan di tepi danau dan meninggalkan rumahnya. Ternyata Katie udah putus asa, jadi dia membuat keputusan untuk melakukan hal yang gak terpikirkan. Namun ketika dia terus melakukannya, dia mendengar suara Ricky dan suara kepakan sayapnya, karena ternyata dia udah kembali. Dengan penuh kegembiraan, Katie bergegas menghampiri anaknya, yang udah berkembang pesat sejak terakhir kali dia melihatnya. Katie mengungkapkan penyesalannya ke sang bayi, dengan menyatakan kalau dia melepaskannya, karena Ricky terlihat sangat gembira di saat berada di udara. Menyadari kegembiraan Ricky ada di udara, Katie membiarkan anaknya pergi, dan akhirnya dia pun bisa terbang bebas sebebasnya. Film diakhiri dengan Katie yang kembali ke rumahnya, lalu dia memberikan pelukan hangat ke keluarganya setelah sekian lama gak bertemu, dan akhirnya Katie pun hamil anak ketiga setelah kejadian membahagiakan itu. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman ya. Thank you for watching.